Hi everyone, welcome back to my channel. It's me again, Mr. Anwar. Belajar bahasa Inggris dari nol besar sampai bisa. Pada kesempatan ini kita masih membahas ya, video ini akan berkaitan dengan video-video sebelumnya. Oleh karena itu, bagi teman-teman yang belum menonton video-video sebelumnya, alangkah baiknya teman-teman untuk menonton terlebih dahulu supaya tidak gagal paham. Kita langsung saja, kali ini kita membahas tentang kalimat nominal. Yap. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwasanya kalimat di dalam bahasa Inggris akan disebut kalimat apabila minimal terdiri dari subjek dan verb. Nah, ini dia. Maka kita fokus dulu kepada yang verb ini. Minimalnya ya, verb dalam bahasa Inggris itu ada yang berupa be, ada juga yang berupa selain be. Yap. Kata kerja yang berupa be itu diantaranya are and is. Aramis, bahasa Sunda mah ya, Aramis. Nah, ini kita sudah bahas di video-video sebelumnya. Kita persingkat saja ya. Kita akan membahas kalimat nominal. Jadi kalimat nominal itu adalah kalimat yang di dalamnya hanya terdapat kata kerja yang berupa to be. Sekali lagi ya, kalimat nominal adalah kalimat yang di dalamnya hanya terdapat satu kata kerja, yaitu to be. Ini kuncinya, to be ini ya, be. Ada yang bilang be, ada yang bilang to be. Kalau kita memakai versi Indonesia, ya, oke. Nah, untuk lebih jelasnya, saya akan pakai dua versi. Yang pertama, versi Indonesia. Versi Indonesia, ya. Versi Indonesia bahwasanya kalimat nominal itu adalah kalimat yang di dalamnya tidak ada kata kerja. Itu versi Indonesia. Sedangkan versi Inggris, kalimat nominal yaitu kalimat yang di dalamnya hanya terdapat kata kerja yang berupa to be. Bahasa singkatnya mah ya, yang ada kata kerjanya. Kata kerjanya apa? Kata kerjanya yang berupa to be. Sekali lagi, dalam versi Indonesia, kalimat nominal adalah kalimat yang di dalamnya tidak ada kata kerja. Sedangkan versi Inggris yaitu kalimat yang di dalamnya hanya terdapat satu kata kerja, yaitu to be, atau kalimat yang ada kata kerjanya. Tapi kata kerjanya itu harus to be. Satu-satunya harus to be. Baik, kita langsung saja pada contoh. Versi Indonesia. Saya gemuk. Yup, saya gemuk. Saya adalah subjek. Gemuk, apa kira-kira? Kelas katanya gemuk ini, apakah dia kata kerja atau tidak? Bukan ya, bukan kata kerja.
Gemuk ini kelas katanya adalah adjektif. Nah, sedangkan dalam bahasa Inggris, kalimat itu akan disebut kalimat apabila dia minimal, terdiri dari subjek dan verb. Sedangkan di sini, gemuk ini bukan kata kerja. Maka, supaya dia menjadi kalimat, sekarang kita terjemahkan. Saya, bahasa Inggrisnya I. Gemuk, bahasa Inggrisnya fat. Oke. Kita baca sekarang. Bahasa Inggrisnya saya gemuk adalah I fat. Apakah ini disebut kalimat? Tidak. Kenapa? Karena I bukan kata kerja, fat bukan kata kerja. Bagaimana caranya supaya ini bisa menjadi kalimat? Maka kita harus tambahkan be atau to be setelah subjek. Berarti I to be-nya, nah ini pasti sudah paham ya yang sudah nonton video sebelumnya. I to be-nya am. Nah, sekarang dia akan menjadi kalimat. Kenapa? Karena sudah ada kata kerja. Kata kerjanya berupa to be. Sehingga dia akan menjadi satu kesatuan, satu kalimat. I am fat. Nah, I am fat ini adalah kalimat nominal. Kenapa disebut kalimat nominal? Karena kata kerjanya hanya satu, yaitu berupa to be. Versi Indonesianya, dalam kalimat tersebut tidak ada kata kerja. Nah, sekali lagi tadi ya, rumus dasarnya adalah kalau dalam bahasa Inggris, kalimat tersebut tidak akan disebut kalimat kecuali harus ada minimal subjek dan verb. Oleh karena itu, di contoh yang di sini, I am fat sudah mewakili. Inilah yang disebut dengan kalimat nominal. Apa itu kalimat nominal? Kita kembalikan ke yang tadi. Kalimat yang di dalamnya hanya terdapat satu kata kerja, yaitu to be, versi Inggris. Kalau versi Indonesia, yang tidak ada kata kerja, itu saja. Maka bagaimana cara kita memahami apakah kalimat nominal apa tidak? Pakai versi Indonesia lebih cepat. Saya kurus, kalimat nominal apa bukan? Oh, kalimat nominal. Kenapa? Tidak ada kata kerja di dalamnya. Sedangkan kalau kita ingin terjemahkan ke dalam bahasa Inggris, maka harus tambahkan to be. Kenapa kita membahas ini? Karena banyak teman-teman kita yang berbicara ataupun yang menulis terkadang salah menempatkan kata kerja. Terkadang seperti ini contohnya, I am go to campus. Padahal kan salah. Atau dia mengatakan I fat, I thin. Lalu kemudian dia katakan I lazy. Nah kan salah ya. Harusnya karena itu adalah kalimat nominal, maka harus tambahkan to be. Tergantung subjeknya. I am lazy. Kita tulis. I am lazy. Nah, I ini subjek, am ini verb berupa to be, lazy ini adalah adjektif. Maka ini yang disebut dengan kalimat nominal. Baik, kita ambil contoh lagi ya supaya lebih paham. Contohnya, kami lapar. Kami, apakah kata kerja apa bukan? Bukan. Lapar, kata kerja apa bukan? Bukan. Maka dalam versi Indonesia, inilah yang disebut dengan kalimat nominal. Sekarang
kita terjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Ingat tadi ya, kalau dalam bahasa Inggris mah harus ada kata kerja, minimal 1 kata kerjanya. Kalau kata kerjanya berupa to be, maka dia kalimat nominal. Cara cepatnya, kita harus kenali dulu per kata ya dalam kalimat ini. Kami bukan kata kerja, lapar bukan kata kerja. Maka kalau kita ingin terjemahkan ke dalam bahasa Inggris, persiapkan to be. To be-nya tergantung subjek. Nah, di sini subjeknya adalah kami. Terjemahkan we. We to be-nya are. Good. Sekarang lapar bahasa Inggrisnya hungry. Nah, inilah yang disebut dengan kalimat nominal. Nah, yang dimana kalimat nominal tersebut kata kerjanya 1 berupa to be. Ini basicnya ya. To be. Kalau versi Indonesia yang tidak ada kata kerja. Kalau misalkan saya mengatakan seperti ini, saya belajar bahasa Inggris. Saya, kata kerja apa bukan? Bukan. Belajar, kata kerja apa bukan? Kata kerja. Maka dia bukan kalimat nominal. Kita fokus dulu ke sini ya. Kita fokus dulu kepada kalimat nominal. Sekali lagi kita bikin contoh. Mereka bahagia. Sip. Ini versi Indonesia dulu ya. Mereka kata kerja apa bukan? Bukan. Bahagia kata kerja apa bukan? Bukan. Berarti ini sudah fix kalimat nominal. Jadi kalau kita ingin merubahnya ke dalam bahasa Inggris, wajib kita siapkan to be setelah subjek. To be-nya apa? Tergantung subjek. Berarti mereka bahasa Inggrisnya they, to be-nya apa? Are. Bahagia bahasa Inggrisnya I see, happy. Sip, inilah yang dimaksud dengan kalimat nominal. Maka kesimpulannya adalah kalimat nominal yaitu dalam versi Indonesia ya, kalimat yang di dalamnya tidak ada kata kerja. Sedangkan dalam versi Inggris yaitu kalimat yang di dalamnya terdapat hanya 1 kata kerja, yaitu to be. Bisa juga dengan definisi-definisi yang lain. Ini adalah definisi versi saya, ya, supaya dapat dipahami, dan ini adalah penjelasan yang bisa saya pahami dulu ketika belajar bahasa Inggris. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah dipahami. See you next time.